Access granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sareja Rahab. Saya berasal dari sekolah SMK Negeri 3 Mandau. Di sini saya akan menjelaskan dan menganalisa komponen-komponen pada Undercarriage PC130F-7. Dok, mari saja ke videonya. Baik teman-teman, di sini sudah terdapat sebuah unit PC130F-7. Baik, PC130F-7 ini memiliki maksud dan tujuan. P ini bermaksudnya menandaikan unit ini menggunakan eskavator. C ini menandakan unit ini menggunakan kekuatan crawler ataupun rantai. Dan 130 ini menandakan beban yang diangkut sekitar 13 ton. Kenapa dibilang 13 ton? Karena 130 ini dikalikan 0,1. Dan F ini Flores. Unit ini berlokasi di penghutanan strip 7, yaitu unit ini ke generasi ke-7 semakin tinggi zaman, maka semakin tinggi juga teknologi pada eskavator ini. Contohnya pada sistem wheel. Pada eskavator ini pada umumnya menggunakan teknologi VIP. Tapi semakin berkembangnya zaman, maka VIP tidak digunakan lagi, tapi menggunakan common rail pada engine tersebut. Sebelum kita memasuki materi tentang komponen dan menganalisa fungsi undercarriage, kita akan mengetahui bagian-bagian pada eskavator. Pada bagian eskavator terdapat 3 bagian. Yang pertama attachment, yang kedua upper structure, dan yang ketiga undercarriage. Upper structure itu yaitu terdiri dari kabin, counterpallet bagian atas, dan motor sendiri di bagian tengah, depannya counterpallet, dan lain-lain. Dan juga yang kedua bagian attachment. Attachment itu terdapat boom, arm, dan juga bucket. Nah, pada eskavator ini, bucket ini menggunakan jenis grapple. Pada eskavator itu terbagi beberapa bucket. Yang pertama hard pan, yang mana hard pan ini menggunakan bucket yang ada kukunya, contohnya untuk menggaruk tanah. Baik, yang ketiga yaitu undercarriage. Undercarriage merupakan sistem menggaruk komponen yang mana digunakan untuk mengoperasikan unit. Undercarriage ini berbeda dengan roda pada mobil pada umumnya. Jika dia roda pada mobil, dia berbentuk bulat dan terbuat dari karet. Jika di undercarriage ini, dia terbuat dari besi yang saling menghubungkan bagian antara lain-lainnya sehingga membentuk rantai. Di undercarriage ini memiliki fungsi adalah untuk sebagai penumpang dan meneruskan beban unit ke tanah, dan juga di undercarriage ini memiliki sistem steering dan rem untuk mengarahkan unit maju, mundur maupun berbelok kiri dan berbelok kanan. Baik, di undercarriage ini juga sebagai pendukung atau pembawa unit. Di undercarriage ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama yaitu terdapat track shoe, yang kedua
terdapat idler. Dan yang ketiga terdapat recall spring di dalamnya. Dan yang keempat terdapat track frame. Dan kelima terdapat carrier roller. Dan yang ketujuh terdapat track link. Dan yang kedelapan terdapat final drive. Yang kesembilan terdapat sprocket. Baik, di sini terdapat sebuah front idler. Front idler ini berfungsi sebagai untuk membantu mengencangkan atau mengontrolkan trek, dan juga sebagai untuk meredamkan ketika material yang ada di depan. Dan juga terdapat recall spring di dalamnya, berfungsi sebagai untuk menahan getaran kejutan berasal daripada front idler, dan juga untuk sebagai tempat pengisian pada grease. Nah, pada pemasangan recall spring dan front idler ini kita melihat celah pada recall spring. Kan di recall spring ini memiliki celah yang besar dan juga celah yang sempit. Celah yang besar ini kita posisikan di bagian atas, dan celah yang sempit ini kita posisikan di bagian bawah. Lalu kita akan memasuki baut keempatnya dan juga mengotoknya sebesar 26 kg. Baik, di sini terdapat sebuah carrier roller. Carrier roller ini berfungsi sebagai untuk menahan trek shoe ini agar tidak melentur ke bawah, dan juga sebagai untuk menjaga kelurusan pada trek shoe ke sprocket dan juga ke idler agar tetap lurus. Di carrier roller ini terdapat dua tipe, yang mana single dan juga double single. Biasanya di eskavator ini menggunakan double single. Kenapa di carrier roller ini terdapat carrier roller menjadi carrier roller? Pada umumnya carrier roller ini memiliki penumpang itu cuma satu. Maka pada posisinya untuk berlokasi yang berbatuan, maka carrier roller ini tidak sanggup untuk menahan penumpang pada trek shoe-nya. Maka dibuat carrier roller. Carrier roller ini kan memiliki penumpang yang sangat kuat pada sisi kiri dan sisi kanan. Tetapi kekurangannya itu kita membutuhkan biaya yang banyak untuk membuat kedudukan pada carrier track roller ini. Untuk mengukur kehausan ataupun kehausan pada carrier roller ini, kita menggunakan outside caliper dan juga penggaris ini. Dengan cara kita membuka seperti ini dan memasukkan ke carrier rollernya. Lalu setelah itu kita akan mengukurnya dengan penggaris. Dan paskan dari nolnya nih. Di sini terdapat 8,5 cm. Pada standarnya yaitu 10 dari 9 sampai 10 mm. Oke, lanjut. Di sini terdapat sebuah track roller yang mana berfungsi untuk membagi dan penahan berat unit ke trek, dan juga untuk mengarahkan arah trek. Nah, di eskavator ini terdapat dua tipenya juga, sama seperti carrier roller, ada yang single dan juga ada yang double single. Yang double single ini dia memiliki sisi dua di sininya, dan jika dia single dia cuma satu sisinya. Pada eskavator ini kita menggunakan track roller cuma satu, yaitu menggunakan double single keseluruhannya. Tetapi pada di bulldozer kita menggunakan selang-seling ataupun cara bergantian. Misalnya di depan menggunakan single, yang di belakang menggunakan double single. Begitu seterusnya hingga ke belakang trek-nya. Baik, di sini kita akan melakukan pengukuran kehausan pada track roller. Baik, kita mengukurnya. Baik, di sini terdapat 7,5 mm. Standarnya 9 sampai 10 mm.
Lanjut, di sini terdapat trackling yang mana berfungsi untuk mengubah gerak putar menjadi gerak gulungan dan juga menjadi tumpuan dari track roller sehingga unit ini dapat berjalan. Di trackling ini juga terdapat sebuah master pin ataupun lubang master pin dan juga pinnya yang mana berfungsi untuk menyatukan antara trackling dengan trackling lainnya. Baik, di sini kita akan melakukan pengencangan pada track. Langkah yang pertama yang kita lakukan mempersiapkan tool ataupun grease tangan. Lalu yang kedua yang kita lakukan yaitu mengisi grease di dalam nipple ini. Lalu ujung pada grease gun ini dimasukkan ke ujung ke nipple tersebut. Lalu kita memompanya hingga nipple yang di dalamnya terisi penuh hingga keluar. Lalu piston yang berada di nipple spring ini akan mendorong spring ke depan, lalu spring ini akan melebar, otomatis front idler ini akan maju ke depan dan menarik trackling tersebut, sehingga track shoe ini dan track ini akan menjadi kencang ataupun keras. Lalu setelah itu kita menarik ujung grease gun ini secara patah. Lalu kita meletakkannya ke tempat yang aman. Setelah kita mengisi grease dan mengencangkan track shoe dan tracklingnya, langkah pertama yang kita lakukan selanjutnya yaitu mengukur kekencangan pada trackling ataupun track shoe menggunakan strike bar. Jika tidak ada strike bar, kita maka mengukurnya dengan menggunakan penggaris. Langkah yang pertama yang kita lakukan, kita meletakkan penggaris ini di atas carriage roller hingga ke front idler. Lalu kita mengambilnya di bagian tengah dan mengukurnya. Baik, di sini pada kekencangan tracksunya standar yaitu 29 mm. Pada standar tracksu yaitu memiliki 16 mm hingga 36 mm untuk kekencangan track ataupun tracklingnya. Baik, di sini terdapat center click. Center click ini berfungsi untuk melindungi komponen-komponen pada undercarriage ini agar tidak terjadi kerusakan ataupun gesekan dari luar seperti kayu, ranting-ranting pohon, besi dan lain sebagainya. Baik, di sini sudah terdapat sprocket. Sprocket merupakan komponen mekanis yang berbentuk roda bergigi dan sprocket ini berfungsi untuk mengubah kecepatan dan arah gerakan dan juga untuk menggerakkan unit tersebut ataupun trek tersebut akan maju ke depan ataupun mundur ke belakang. Cara pemasangan sprocket itu yaitu kita melihat pada sisi bagian dalam. Jika dia celah yang memiliki banyak, maka kita akan posisikan sprocket itu menghadap ke final drive, dan yang bagian luar itu memposisikan di bagian luar. Lalu kita masukkan bautnya seluruhnya dan mengotoknya sebesar 28 kg. Baik, di sini terdapat track frame. Track frame ini berfungsi sebagai tempat dudukan pada komponen undercarriage seperti carriage roller, track roller, track lead, track shoe dan lain sebagainya. Di track frame ini terdapat dua tipe. Yang pertama itu tipe ringgit mounting dan yang kedua tipe semi ringgit mounting. Di yang pertama ini tipe semi ringgit mounting biasanya digunakan untuk unit bulldozer, dan yang kedua yaitu tipe semi ringgit mounting ini biasanya digunakan untuk unit eskavator. Baik, di sini terdapat final drive yang mana final drive ini berfungsi sebagai untuk melipatkan ganda torsi dan juga mengubah daya putar menjadi gerakan linear. Di dalam final drive ini terdapat planetary gear, carrier gear, shaft gear dan juga sun gear. Dengan cara kita
membuka bagian pada travel motornya. Contohnya membuka bopor, lalu membuka baut di dalam travel motor tersebut. Lalu kita akan membuka cover final drive-nya keseluruhan bautnya. Lalu kita mengeluarkan planetary gear, carrier gear, sun gear, shaft gear, dan lain sebagainya. Dengan catatan oilnya harus sudah di drain. Baik teman-teman, di sini terdapat komponen yang bernamanya track shoe. Track shoe ini berfungsi untuk meneruskan dukungan stabilitas dan juga interaksi pada track shoe. Pada track shoe ini terbagi beberapa jenis. Yang pertama yaitu single browser shoe. Single browser shoe biasanya digunakan di berlokasi yang kasar dan juga berbatuan. Yang kedua, double browser shoe. Double browser shoe biasanya untuk memberikan traksi dan juga pada saat berbelok radiusnya pada jangkauan pendek. Yang ketiga yaitu triple browser shoe. Triple browser shoe biasanya digunakan di berlokasi tanah yang lunak. Dan yang keempat yaitu flat shoe. Flat shoe ini biasanya digunakan di berlokasi yang di jalan raya dan ataupun di jalan yang beraspal. Yang kelima yaitu safe shoe. Biasanya digunakan di daerah yang berlumpur. Dan yang keenam yaitu rubber shoe. Biasanya itu digunakan pada unit bulldozer namun berlokasi di jalan raya ataupun di aspal. Pada saat kita membongkar track shoe, hal yang kita lakukan yaitu membuka baut pada track shoe dengan kunci 27 sok. Lalu kita menahan bagian bawahnya dengan menggunakan linggis ataupun tool yang lain. Lalu kita membukanya dengan berlawanan arah jarum jam. Begitu juga pada saat pemasangan track shoe. Tetapi di pemasangan track shoe ini harus menggunakan namanya Turkey wrench ataupun pengukuran pada baut. Begitulah video pembelajaran tentang menganalisa komponen-komponen pada undercarriage beserta fungsinya dan juga cara pemasangan pada undercarriage. Jika ada salah kata, saya meminta maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Semangat pagi, kita bisa luar biasa.